Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Viola Adhianokti ingin menjelaskan tentang beberapa cara penulisan daftar pustaka di berbagai sumber dan contoh penulisannya. Yang pertama ada dari sumber buku, yang kedua ada dari jurnal, yang ketiga dokumen resmi, dan keempat rujukan dengan pengarang yang sama, yang kelima ada internet, dan yang keenam ada surat kabar. Yang pertama ada buku, tata cara penulisannya ditulis dengan diawali nama penulis, nama belakang terlebih dahulu, lalu diberi tanda koma, lalu dilanjutkan dengan nama pertama dan selanjutnya. Yang kedua ada tahun terbit, yang ketiga ada judul buku, ditulis menggunakan huruf miring, yang keempat ada kota dan nama penerbit, disisipkan tanda titik dua di antara nama kota dan nama penerbitnya. Berikut adalah contoh penulisan daftar pustaka untuk buku. Ini ada contoh bukunya dan contoh penulisan daftar pustakanya. Contoh bukunya dengan judul Telaah Televisi dengan penulisnya Arswendo Atmowiloto tahun 1986 dengan penerbit Gramedia Kota Penerbit Jakarta dengan cara penulisan Atmowiloto, Arswendo, 1986, Telaah Televisi, Jakarta, 2 Gramedia. Yang kedua ada tata cara penulisan untuk jurnal. Yang pertama masih dengan nama penulis dengan aturan yang sama dengan penulisan nama untuk buku tadi. Dan yang kedua ada tahun terbit. Yang ketiga ada judul, ditulis menggunakan huruf miring. Yang keempat ada nama penerbit. Yang kelima mencantumkan informasi tentang volume atau edisi jurnal. Yang keenam link URL untuk mengakses jika jurnal bersumber dari jurnal online. Yang ketujuh ada tanggal akses jurnal. Itu berisi tanggal kapan kita mengakses jurnal tersebut. Ini ada contoh jurnal dan cara penulisan daftar pustakanya. Contoh jurnalnya dengan judul artikel sikap konsumen terhadap produk bundling agribisnis dengan nama jurnalnya Daya Saing, dengan nama pengarangnya ada Didi Junaidi, Anton Agus Setiawan, dan Supatini. Tahun terbitnya 2016 dengan volumenya 18, nomor 1, halaman 1 sampai 9. Jadi nama penulisnya cuma yang awal yang dibalik, nama yang kedua dan nama yang ketiga tidak dibalik, yaitu Junaidi, Didi, Anton Agus Setiawan, dan Supatini, 2016, sikap konsumen terhadap produk bundling agribisnis, daya saing, 18, 1 dalam kurung, 1 sampai 9. Jadi kalau pengarangnya ada banyak, seperti buku juga yang dibalik cuman yang awal saja. Selanjutnya ada jika dari dokumen resmi. Yang pertama ditulis dengan nama penulis, yang kedua tahun terbit, yang ketiga judul buku, ditulis menggunakan huruf miring, ditambahkan nomor edisi atau cetakan jika ada. Yang keempat, nama departemen atau lembaga yang ada di atasnya. Yang kelima, ada nama kota atau tempat terbitnya. Yang keenam, ada jumlah halaman. Berikut contoh penulisan dokumen resmi. Balik sebentar. Berikut beberapa contoh penulisan daftar pustaka untuk dokumen resmi. Yang pertama, Direktorat Perlindungan Hortikultura 2013, Pedoman Teknis Kegiatan Pengembangan Sistem Perlindungan Hortikultura tahun 2014, Direktorat Jenderal
Hortikultura Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Jakarta, 120 halaman, 120 hal. Jadi Direktorat Perlindungan Hortikultura itu dianggap menjadi nama penulisnya. Begitu juga dengan contoh yang kedua dan contoh yang ketiga. Selanjutnya ada tata cara penulisan untuk jika pengarangnya sama. Caranya diurutkan berdasarkan tahun terbitnya. Ini ada 2 buku. Yang pertama Algoritma Robotik yang ditulis oleh D. Irvanto dan terbit pada tahun 2002. Yang kedua ada Belajar Pemrograman Web yang ditulis oleh D. Irvanto dan terbit pada tahun 2001. Maka yang ditulis yang Belajar Pemrograman Web terlebih dahulu, yaitu Irvanto, D.2001, Belajar Pemrograman Web, Jakarta, 2, PT Indomedia. Yang kedua, tidak perlu dituliskan nama penulis bukunya. Cukup diganti dengan titik-titik sebanyak 10 kali, dilanjutkan tahun terbitnya yaitu 2002, Algoritma Robotik, Jakarta, 2, PT Indomedia. Judulnya ditulis menggunakan garis bawah. Selanjutnya ada tata cara untuk penulisan daftar pustaka dari sumber internet. Yang pertama ada nama penulisnya, masih sama seperti yang tadi, nama belakang terlebih dahulu, diberi tanda koma, lalu dilanjutkan nama pertama dan nama kedua dan nama ketiga. Yang kedua ada tahun terbitnya, yang ketiga ada judul artikel, ditulis menggunakan garis bawah. Yang keempat ada alamat artikel. Yang kelima waktu akses. Waktu akses itu waktu kita mengakses internetnya seperti jurnal tadi. Ini ada contoh laman internetnya dan tata cara penulisan daftar pustaka. Dengan alamat www.manajemen.go.id/articles/keuangan.html dengan judul artikelnya Manfaat Internet Terhadap Bisnis dan Pemerintahan, tahun terbitnya 2010, nama penulisnya Agung Supratman, waktu aksesnya 1 Januari 2019. Daftar pustakanya menjadi Supratman, Agung, 2010, manfaat internet terhadap bisnis dan pemerintahan, www.manajemen.go.id/articles/keuangan.html, diakses tanggal 1 Januari 2019 di dalam kurung. Jadi waktu aksesnya itu ditulis di dalam kurung. Yang terakhir ada tata cara penulisan untuk surat kabar. Yang pertama tetap nama pengarang, yang kedua ada tahun terbitnya, yang ketiga ada judul artikel, ditulis di dalam tanda petik, yang keempat ada judul surat kabar, yang kelima tanggal terbitnya, dan yang keenam tempat terbit surat kabar itu. Ini ada contoh daftar pustaka untuk surat kabarnya, yaitu Tabah, Anton, 1984, dalam tanda petik Poluan semakin efektif dalam penegakan hukum, tutup petik, dalam Sinar Harapan, 1 September 1984, Jakarta, . Ini merupakan contoh penulisan dan tata cara penulisan untuk daftar pustaka di berbagai sumber. Yang tadi yang pertama ada buku, jurnal, internet, nama pengarangnya sama, dokumen resmi, dan surat kabar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.